Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Banyak orang yang meminta saya supaya bisa membuat sebuah katekese lagi secara online. Memang sejak COVID ini, saya tidak pernah lagi katekese tentang iman Katolik. Saya berencana untuk memulai lagi katekese 3 menit kepada umat beriman. Nah, pada malam hari ini saya ingin memulai dengan sebuah judul kekuatan memaafkan. Kemarin ada orang yang datang kepada saya dan bercerita bagaimana dia sulit sekali memaafkan pasangannya yang telah menyakiti dia. Mereka telah hidup sebagai suami istri cukup lama dan dikaruniai anak. Tetapi pernikahan mereka ternyata tidak cukup membahagiakan salah satu pasangannya dan bahkan menyesal telah memutuskan untuk menikah. Dia ingin segera mengakhiri hidup perkawinan itu karena tidak begitu kuat lagi untuk menanggung begitu banyaknya masalah dalam perkawinan, dalam rumah tangga mereka. Lalu saya bilang begini, apakah keputusan untuk mengakhiri sebuah pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun itu adalah sebuah keputusan yang terbaik? Apakah ada jaminan bahwa setelah engkau berpisah, kehidupanmu jauh lebih baik lagi? Di situ dia tidak bisa menjawab bahwa memang tidak ada jaminan kehidupan setelah perpisahan itu jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Lalu saya katakan begini, pernikahan itu adalah seni memikul salib. Salib dalam pernikahan itu ada begitu banyak macamnya. Salah satu contoh yang sering terjadi dalam hidup perkawinan adalah karakter pasangan yang sulit sekali dipahami oleh pasangannya. Dulu waktu berpacaran, hampir segala-galanya terbuka. Ada keterbukaan dalam komunikasi, ada keterbukaan dalam relasi. Tetapi pasca pernikahan, komunikasi yang dibangun pada masa pacaran itu pelan-pelan mulai hilang. Yaitu salah satu salib dalam pernikahan. Kita tidak pernah bisa menjadikan pasangan itu seperti yang kita inginkan. Dalam hidup perkawinan adalah seni untuk memahami pasangannya dan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Kalau pasangan masing-masing mau supaya pasangannya itu adalah seperti yang kita inginkan, disinilah benturan dalam perkawinan itu. Karena apa? Karena tidak semua yang kita bayangkan dalam perkawinan itu adalah sama seperti yang kita inginkan. Itu seni memikul salib yang pertama. Seni memikul salib yang kedua dalam perkawinan adalah perbedaan pendapat yang seringkali berujung pada pertengkaran. Banyak pasangan yang selalu bertengkar bahkan karena persoalannya persoalan yang sangat sepele sekali dalam rumah tangga. Dan kalau ini tidak bisa didamaikan, lama-lama hal-hal yang sepele ini akan menjadi besar dan bermuara pada pertengkaran yang lebih besar lagi. Nah, solusi saya adalah untuk hal ini, disinilah pentingnya komunikasi yang mesti dibangun secara terus-menerus dalam hidup perkawinan. Tanpa komunikasi yang baik dalam hidup perkawinan itu, kita tidak pernah akan menemukan relasi yang baik dalam perkawinan. Yang ada adalah kecenderungan untuk saling menyalahkan.
Nah, untuk mendamaikan dua ekstrim tadi yang saya katakan, maka disinilah pentingnya memaafkan dalam perkawinan itu. Kemampuan untuk memaafkan dalam perkawinan itu menjadi kunci untuk tetap bertumbuh dalam perkawinan. Dan tanpa ada kekuatan memaafkan dalam perkawinan itu, maka perkawinan itu sudah berada di jurang kehancuran. Yang kedua adalah ini. Pernikahan itu dalam banyak aspeknya ya adalah sebuah pernikahan yang dua orang yang betul-betul berbeda. Ya. Dan bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan inilah yang seringkali sulit didamaikan dalam perkawinan. Tetapi satu hal yang pasti adalah tidak pernah akan terjadi kesamaan-kesamaan karakter itu dalam perkawinan. Maka disitulah sebenarnya kuncinya untuk saling memaafkan satu sama lain. Tanpa itu sekali lagi perkawinan berada dalam jurang kehancurannya. Dalam perkawinan itu kebahagiaan itu hanya 30%. 70%-nya adalah kekuatan untuk memaafkan. Dan memaafkan inilah yang membuat perkawinan itu bertahan, langgeng, dan sampai kekal. Sebaliknya, tanpa ada kekuatan memaafkan dalam perkawinan, maka yang ada adalah perkawinan itu berada pada jurang kehancuran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, pesan saya adalah begini. Memaafkan itu sakit. Tetapi jauh lebih sakit kalau kita hidup dalam rasa balas dendam. Memaafkan itu membuat kita bebas. Sebaliknya, hidup dalam rasa dendam, rasa kecewa, marah, putus asa, membuat kita terkungkung dalam rasa bersalah. Maka inilah yang disebut dengan mencintai. Kasih itu adalah mencintai sampai terluka. Kasih itu mencintai bahkan sampai berdarah-darah. Seninya perkawinan Kristiani adalah justru ketika pasangan itu mencintai bahkan sampai terluka. Disitulah makna terdalam dari sebuah perkawinan itu. Kasih itu tidak bisa diterjemahkan. Ketika ada kasih, maka rasa balas dendam, rasa sakit, rasa kecewa, rasa amarah, rasa benci itu hilang. Karena yang ada adalah kasih. Doa saya semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam kasih yang sejati, saling memaafkan satu sama lain, karena hanya dengan memaafkan satu sama lain, perkawinan Anda akan bertahan sampai kekal. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.